Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Poltek Bos. Kali ini balik lagi di Education Talk Politeknik Bosowa bersama saya Mifta. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber luar biasa. Luar biasa yang sudah ada di depan saya, Ibu Dr. Insinyur Isminarti STMT. Ibu Iya, jadi Ibu ini adalah Wadir 2 Politeknik Bosowa. Selamat siang Ibu. Siang. Iya. Jadi Ibu mungkin bisa sapa-sapa audiens dulu di kamera Ibu ya, silakan Ibu. Hai Sobat Poltek Bos, kalau kami biasanya Poltek Boster gitu. Iya, Iya Bu. Iya, jadi ketemu lagi di podcast Politeknik Bosowa. Salam sehat selalu, semoga sukses terus. Iya, sukses terus Ibu dalam keadaan sehat dan semua urusan dilancarkan Ibu ya. Amin ya. Iya Bu, kali ini kita mau bahas bagaimana latar pendidikan Ibu, khususnya Ibu yang baru selesai untuk S3-nya Ibu. Ya, jadi memang salah satu pencapaian Ibu sudah menyelesaikan S3-nya. Ibu bisa cerita sedikit sih jurusan apa yang diambil di S3-nya Ibu, terus Ibu belajar apa saja di sana. Mungkin ada perbedaan dari S1 dan S2-nya Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan kepada kami. Oke, ya terima kasih Mbak siapa tadi? Mifta Ibu. Mbak Mifta. Iya. Okay. Ya, jadi Mbak Mifta kebetulan saya tadi sudah disampaikan Wakil Direktur 2 di Politeknik Bosowa. Jadi memang di sini saya menangani sumber daya akademik dan kerjasama. Jadi ada SDM di dalamnya. Jadi termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia. Jadi sebagai orang yang bertanggung jawab Mbak Mifta di SDM, artinya kita harus bisa menjadi contoh. Ya. Jadi salah satu hal yang mungkin pada saat saya pertama kali berniat untuk melanjutkan pendidikan, jadi memang ada tahapan tes wawancara waktu itu. Jadi ditanya apa tujuannya, kenapa mau daftar S3? Iya, betul. Ya. Jadi saya sempat mengutarakan maksud saya lanjut S3 itu. Yang pertama itu saya bilang bahwa saya ini adalah wakil direktur bidang SDM. Artinya saya harus jadi contoh buat teman-teman yang lain. Jadi pada saat menjadi contoh artinya pendidikan saya juga harus lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi di pendidikan tinggi, pendidikan yang paling tinggi adalah doktor. Ya, jadi di situ saya mengutarakan bahwa keinginan saya untuk menjadi contoh buat SDM Politeknik Bosowa. Iya Ibu. Ya, jadi alhamdulillah waktu itu saya sudah satu langkah dalam hal ini. Sebenarnya masih belum pernah membayangkan akan bisa melanjutkan S3 kalau dikatakan dalam usia ini. Walaupun mungkin sudah tidak muda lagi, karena memang background saya bukan dari pendidikan murni. Jadi memang waktu pertama kali saya selesai pendidikan S1, sebelumnya saya pernah kuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Oh iya, ini. Ya. Jadi saya juga lulusan Diploma 3. Ya. Jadi saya lulusan Diploma 3, kemudian hal yang saya rasakan bahwa pada saat saya selesai Diploma 3, kesempatan untuk bekerja itu atau peluang bekerja itu sangat besar sekali. Iya, betul. Saya sampai bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan di Jakarta. Jadi di perusahaan di Jakarta itu adalah perusahaan konstruksi. Saya ada 2 tahun di sana. Ya mungkin karena masalah memang setiap orang punya masalah Mbak Mifta ya. Iya betul. Jadi masalah saya sebenarnya sangat simpel karena masalah traffic yang ada di Jakarta itu agak menyebalkan buat saya ya. Jadi saya tuh bosan dengan kemacetan setiap hari yang ada di Jakarta. Jadi masa saya di sana cuma 2 tahun. Kemudian saya berniat untuk melanjutkan pendidikan. Jadi saya melanjutkan pendidikan itu kembali ke Makassar. Karena selama 2 tahun itu memang saya belum pernah pulang kampung. Iya Bu. Ya. Jadi sempat juga pada saat saya lulus Diploma 3
itu banyak, di samping saya bekerja di perusahaan konstruksi, Iya. banyak perusahaan-perusahaan lain juga saya tempati bekerja. Jadi ada bukan hanya sebagai karyawan tetap di salah satu perusahaan, saya juga ada ambil maklum lah Mbak Miftah ya, namanya juga lagi sementara merantau, Iya, Bu. bekerja di paruh waktu di beberapa perusahaan. Ya, jadi itu mungkin satu hal yang memang membuat kita fight pada saat berada di luar kota. Jadi itu yang membesarkan saya bahwa saya ini lulusan diploma 3. Tidak pernah kebayang bahwa saya itu akan lanjut S3. Ya, betul. Jadi setelah diploma 3 saya kemudian melanjutkan pendidikan S1, balik ke Makassar. Jadi balik ke Makassar itu saya lanjutnya di Unhas. Oh iya, Ibu. Ya, karena waktu itu Politeknik Negeri Ujung Pandang pun belum ada diploma 4-nya. Ya, jadi memang belum ada sehingga saya akhirnya lanjut ke akademik, tidak lagi di vokasi. Jadi seiring waktu memang setiap tugas akhir juga yang saya sajikan semuanya lebih berbau vokasi. Jadi semuanya membuat alat. Jadi memang seperti itu mungkin passionnya. Jadi saya yakin orang dari alumni Politeknik pasti passionnya seperti itu. Jadi setelah saya melanjutkan kuliah, saya lanjut S1 itu 2 tahun. Jadi tahun 2002 saya masuk, kemudian 2004 saya selesai. Ya, jadi itu kenapa 2 tahun? Andaikan saya mungkin dapat diploma 4, saya cuma 1 tahun. Iya, ya, jadi teman-teman semuanya, apalagi yang di Politeknik Bosowa, karena kan sudah banyak diploma 4, jadi diploma 3 lanjut diploma 4 itu saya yakin cuma 1 tahun. Karena kayak saya lanjutnya di akademik, makanya saya butuh waktu 2 tahun. 2 tahun, iya. Jadi perjalanan pada saat saya selesai juga S1, itu langsung dipanggil kegiatan kementerian yang didanai oleh pemerintah, dan kami itu dibayar pemerintah, digaji dengan pemerintah melalui program retooling. Jadi program retooling ini di tahun 2004 juga. 2004. Jadi pas selesai langsung ke Bandung di Politeknik Negeri Bandung. Saya kebetulan dapat di Politeknik Negeri Bandung. Jadi setelah dari sana kemudian saya kembali ke Makassar. Ya, karena ini kan programnya untuk pengembangan kompetensi SDM. Jadi saya kembali ke Makassar. Di Makassar itu kebetulan ada salah satu perusahaan internasional, multinasional, yang lagi mencari karyawan juga waktu itu. Jadi saya sempat bekerja di situ selama 8 tahun. Jadi alhamdulillah 8 tahun bekerja di sana. Mungkin ada namanya tingkat kejenuhan setiap orang, Mbak Miftah ya. Iya, betul, Bu. Jadi 8 tahun bekerja, kayaknya bagus ini kalau lanjut kuliah lagi. Iya, betul. Ya. Jadi lanjut kuliah lagi, tapi masih sementara bekerja. Ya, jadi berjalan dengan waktu itu saya bekerja sambil kuliah. Sambil kuliah juga, Ibu ya. Iya. Jadi memang waktu pertama kali bekerja itu komitmennya adalah bahwa saya ingin melanjutkan kuliah, tapi dengan passion saya. Iya, betul, Bu. Ya, jadi saya bekerja itu sambil kuliah. Saya selesai S2 2 tahun juga. Jadi 2010 saya masuk, 2012 saya selesai S2. Itu yang mungkin sangat tidak kepikiran akan lanjut lagi S3. Ya, pada saat saya selesai S2, kebetulan Politeknik Bosowa itu lagi mencari SDM. Ya, SDM. Ya, jadi sebenarnya di tahun 2013 itu saya sementara bekerja, jadi butuh waktu, butuh proses untuk resign dan lain-lain, karena aturan perusahaan itu adalah tidak bisa langsung resign, harus ada waktu 1 bulan untuk menyelesaikan semua masalah, kemudian kita bisa kembali bisa resign. Bisa resign ya, Bu. Ya. Jadi pada saat itu proses perekrutan di Februari 2013 dan saya 2013 ini baru bisa bergabung dengan Politeknik Bosowa di bulan Maret. Di bulan Maret. Ya, jadi Februari saya sudah resign dari perusahaan
dan di bulan Maret itu baru bisa lanjut di Politeknik Bosowa. Jadi itulah awal karir saya, jadi dosen. Jadi memang sebelumnya pada saat saya sementara bekerja juga, memang banyak tawaran-tawaran jadi dosen. Karena kalau kita lanjut S2, biasanya rata-rata mahasiswa S2 itu adalah latar belakangnya adalah dosen. Iya, benar. Jarang kita dapat yang dari perusahaan. Iya. Karena sebenarnya kalau perusahaan kan tidak mungkin jenjang karirnya berbeda, Mbak. Ya. Jadi pada saat saya kuliah itu beberapa teman-teman menyarankan untuk bergabung jadi dosen. Ya, menawarkan Ibu gitu ya. Ya, jadi saya sempat mengajar di Universitas Universitas Dipanegara ya. Kalau dulu adalah STIMIK Dipanegara ya. Ya, jadi saya sempat mengajar di sana, kemudian setelah buka Politeknik Bosowa, akhirnya saya bergabung di Politeknik Bosowa. Jadi memang background untuk memulai pendidikan di ini sudah ada basicnya sebelumnya. Jadi betul, Ibu. Saya sudah pernah jadi dosen juga di Universitas Dipanegara. Kemudian pada saat selesai menjelang 8 tahun saya di Politeknik Bosowa, muncul lagi yang seperti pada saat saya ingin melanjutkan S2, bahwa kalau misalkan saya begini terus S2, saya ini adalah dosen. Ya, jadi sebagai dosen memang kita harus punya keinginan kuat untuk bisa melanjutkan pendidikan sampai akhir. Ya, jadi akhirnya adalah di program doktoral tentunya. Jadi alhamdulillah pada saat 2020 saya berniat untuk sebenarnya sih dari 2017 tapi akhirnya tidak pernah jadi. Akhirnya di 2020 ini baru saya memutuskan bahwa saya harus kuliah. Iya, untuk ambil S3 Ibu ya. Iya, karena banyak parameter-parameter yang lain yang menjadi bahan pertimbangan. Salah satunya adalah akreditasi program studi, akreditasi institusi, itu kan semuanya butuh SDM yang memiliki background pendidikan yang sesuai dengan bidang ilmu dan tentunya sudah doktoral semuanya. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai unggul, ya harusnya seperti itu. Ya, jadi pada saat 2020 saya melanjutkan pendidikan. Saya juga tidak pernah kebayang bakal selesai secepat ini. Iya, alhamdulillah ya, Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Ya, karena saya selesai itu cuma 5 semester. Iya. Ya, jadi 2 tahun. 2 tahun setengah ya, saya kuliah. Kemudian akhirnya bisa promosi doktor dan sekarang sudah menjadi doktor. Alhamdulillah, ya Ibu. Saya dari tadi lihat Ibu menceritakan latar belakang pendidikan Ibu dari D3 Ibu ya. Itu suatu bagi saya, apalagi kita sesama perempuan Ibu ya, sekolah yang tinggi, bagaimana Ibu bisa fight merantau di Jakarta sampai akhirnya memutuskan untuk bisa S3 itu sangat luar biasa Ibu ya. Bagaimana Ibu bisa bertahan, bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan bahwa saya harus unggul dalam SDM itu karena Ibu adalah salah satu contoh Ibu ya yang di sana Ibu sebagai Wadir 2 Politeknik Bosowa. Jadi saya memang dari tadi mendengarkan Ibu itu rasanya kita sebagai perempuan memang butuh motivasi yang kuat untuk bisa sekolah seperti Ibu sampai S3. Iya Ibu. Jadi saya memang kalau boleh tahu nih Ibu ya, mungkin Ibu sudah juga berkeluarga gitu Ibu ya, bagaimana Ibu membagi waktu sih pada saat pendidikan dengan anak-anak, dengan keluarga Ibu, mungkin bisa ceritakan Ibu tentang itu. Ya, jadi memang berat Mbak ya, karena pada saat saya juga wawancara itu ditanya, Ibu ini punya 3 anak. Punya suami, apakah dengan komitmen ini bisa menyelesaikan pendidikan dengan sungguh-sungguh ya? Iya betul. Karena memang butuh effort yang kuat untuk bisa menyelesaikan program doktoral ya. Jadi memang saya bilang
kuliah S3 itu bukan hanya pintar, tetapi harus punya strategi. Betul. Ya. Jadi pada saat kita strategi ini bisa artinya kita harus punya soft skill ya. Ya, betul. Bukan hanya hard skill saja yang kita punya, soft skill juga itu penting. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan buat teman-teman yang lagi kuliah, bahwa pada saat kita hanya mengandalkan hard skill kita tanpa ada soft skill, saya yakin kita akan berada di situ saja. Ya. Karena apalagi kita ini di pendidikan, bagaimana kita mengeksplor, kita punya wawasan, tentunya kita butuh kolaborasi. Kolaborasi, Ya. betul. Kolaborasi, kerja tim. Tim kita bukan hanya peneliti saja, tetapi banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya. Apakah dia itu administrasi dan lain-lain, itu akan sangat mensupport sekali dalam proses penyelesaian. Ya, jadi itu yang saya betul-betul berusaha bagaimana caranya mengatur waktu ya. Jadi kemarin itu pada saat saya mulai dari, karena saya bukan by research, saya melalui pendidikan, jadi ada 3 semester yang saya harus lalui. Kemudian di semester 4 dan semester 5 ini betul-betul saya fokus untuk menyelesaikan pendidikan saya. Jadi ada satu hal yang pertama kali saya tanya ke administrasi, adakah alumni yang bisa selesai di bawah 3 tahun? Ya. Karena saya masih kepikiran 3 tahun saja susah. Terus kata administrasi saya, ada, tapi program studi yang lain. Iya, bukan program studi itu ya, Bu. Iya. Bukan program studi saya. Oh, kalau begitu saya berharap saya terima tantangannya. Ya, jadi dari tantangan itu saya berusaha bahwa saya di semester 4 di tahun kedua itu sudah tidak bisa lagi caranya sama dengan yang semester sebelumnya. Iya, betul. Ya. Jadi harus effortnya lebih kuat lagi. Ya. Jadi di semester 4 itu karena memang sudah tidak ada perkuliahan, jadinya lebih fokus ke publikasi. Karena output dari doktoral ini, program doktoral ini adalah kalau saya sendiri karena dari Universitas Hasanuddin, dari Unhas, harus ada 1 conference, kemudian ada 2 jurnal yang terakreditasi Scopus atau bereputasi. Jadi itu yang menjadi target kita. Jadi 3 poin output ini luaran yang harus kita capai. Dan itu butuh effort untuk mencari yang mana, jurnal mana, kemudian kira-kira ini bisa publish cepat ataupun tidak. Yang jelas pada saat keseharian di rumah, mungkin pada saat sekolah mungkin anak saya juga merasakan. Iya, Bu. Bahwa mamanya sibuk terus. Ya, jadi kalau saya memang membagi waktunya itu pada saat mereka tidur, saya harus bangun. Itu komitmen. Ya, itu karena kita harus belajar manajemen waktu. Karena kalau kita tidak pelajari di awal, kita akan bablas di belakang. Kewalahan, Ibu ya. Iya. Jadi di awal itu karena saya sudah selesai perkuliahan di semester 3, kemudian masuk ke semester 4, saya sudah harus komitmen bahwa waktu saya itu harus lebih banyak saya luangkan untuk bisa menyelesaikan disertasi saya. Jadi memang dari anak-anak banyaklah masalah lah yang namanya juga lagi sementara yang tadinya mungkin perhatiannya 100% mungkin berkurang jadi 80%, bahkan 70%, mungkin 50% pada saat momen-momen tertentu. Jadi memang support juga dari suami. Jadi suami saya juga sangat support pendidikan saya. Jadi pada saat saya sibuk, kelihatan sibuk, pastinya suami saya juga pengertian. Jadi yang namanya masak, ibu rumah tangga masak juga, Mbak ya. Iya, betul. Ya, memang saling support Ibu ya, sama keluarga. Jadi, Ibu. Suami saya itu enggak pernah masak, sekarang masak. Harus walaupun ini ya. Indomie. Kolaborasi, Ibu, itu namanya kolaborasi. Iya, jadi kalau mau pesan online juga boleh, cuma masalahnya anak-anak itu dan suami, terutama suami waktu itu memang juga lagi sementara sakit. Iya, Ibu. Jadi memang tidak
saya memang tidak bisa pesan online dan lain-lain, harus dibuat sendiri. Karena memang ada aturan-aturan yang harus tidak bisa kita langgar. Jadi itu yang mungkin kalau dari keluarga sangat support. Jadi satu hal yang saya bahagia sekali, sampai saya lanjut S3 adalah support dari orang tua. Betul. Ya, support. Aduh, saya jadi ini ya Ibu ya. Ingat lagi masa-masa itu ya Ibu. Jadi almarhum bapak saya. Iya, Ibu. Ya, bapak saya itu punya beliau itu seorang guru. Jadi ibu dan bapak itu guru. Kalau bapak guru di SMA 5, ibu di SMA 11. Jadi apa yang membuat saya kuat, bapak itu pernah ngomong kalau kamu itu harus pendidikannya lebih tinggi daripada bapak. Itu petua Ibu ya, dari orang tua itu sangat Bu ya. Jadi pada saat saya selesai S2, saya berpikir saya sudah lebih di atas dari bapak. Oke, sudah. Tetapi karena bapak saya, pokoknya harus lanjut lagi. Kalau perlu bapak yang bayar. Jadi banyak support yang saya dapatkan sampai kekuatan itu ada. Jadi memang bukan hanya dari keluarga sendiri, dari bapak juga, dari ibu, kemudian dari saudara-saudara tentunya, dan yang terutama adalah pengertian dari suami dan anak-anak. Betul Ibu itu ya. Karena pada saat kita tinggal bersama, kemudian ada yang satu yang sibuk sekali tidak pernah mengurus yang lainnya. Saya kadang apalagi di akhir-akhir disertasi itu mungkin tidak pernah mengurus apa-apa. Iya Ibu. Jadi lagi sibuk-sibuknya Ibu ya di situ. Jadi yang jelas manajemen waktu itu penting. Betul, jadi saya harus menidurkan anak itu jam 9. Anak saya masih kecil-kecil juga, masih kelas 4 SD waktu itu. Sekarang sudah naik kelas 5. Jadi ada 3 anak saya ini yang harus saya harus jam 9 mereka harus tidur. Kemudian saya harus lanjut untuk membuat paper. Sebagai tugas akhir juga Ibu ya. Betul. Jadi memang yang saya juga banggakan dengan alma mater saya, karena kita betul-betul disupport. Jadi di Unhas pun ada program disertasi doktor yang memang setiap mahasiswa itu diberikan kemudahan untuk mengikuti hibah ini, dan hibah ini lumayan nilainya, dan itu saya kemarin dapat juga. Alhamdulillah dapat. Dan itu support dari dosen-dosen saya juga, promotor saya. Jadi memang yang tadi saya sebutkan bukan cuma hard skill saja, soft skill juga itu penting, karena bagaimana kita bisa membawa diri, kemudian bisa menambah wawasan sampai kita berkompetisi dengan siapapun bisa lebih maksimal. Jadi melanjutkan tadi keadaan rumah yang saya berpikir pada saat saya selesai ini cuma sebentar saja, masih banyak mungkin teman-teman saya yang lain yang tidak di dalam kota Makassar, di luar kota yang mungkin jauh lebih parah daripada saya. Karena saya masih di Makassar, masih bisa bolak-balik masih bisa bolak-balik. Bagaimana dengan teman-teman saya yang ada di luar sana, yang harus pulang kampung naik pesawat dan lain-lain, punya anak juga, punya suami juga. Saya kadang itu menjadi motivasi saya, effort saya untuk saya kayaknya harus lebih lagi daripada dia, karena banyak yang tertinggal yang yang sudah mereka tinggalkan dari aktivitas perkuliahan ini. Jadi itu semangatnya penting, karena saya pun semangatnya itu adalah saya harus selesai. Jadi jangan sampai lupa, kita sebagai orang-orang yang lagi pendidikan ya, jangan sampai lupa doa. Doa itu sangat penting. Jadi mungkin setiap saya berdoa, ada mungkin pernah diijabah. Jadi ini adalah setiap kita berdoa kan belum tentu diijabah. Betul, ya. Ibu ya. Jadi pada saat berdoa, setiap hari kita berdoa, dan itu adalah hal yang mungkin sangat saya sadari bahwa
ada doa saya yang diijabah. Alhamdulillah ya Ibu. Kalau kita meminta Ibu ya, iya betul. Jadi memang saya setiap anak saya pun saya tanyakan. Nama anak saya Farzan. Kalau adik berdoa minta kepada Allah supaya mama cepat selesai kuliahnya. Iya, dan supaya mama cepat selesai kuliahnya. Jadi Ibu. Kuliahnya itu selesainya 2 tahun setengah. Alhamdulillah itu termasuk cepat Ibu. Jadi saya selalu yang itu doa itu terus yang saya terus lafazkan bahwa saya ingin selesai 2 tahun setengah. Dan anak-anak saya pun saya minta supaya anak-anak saya juga masukkan doa itu pada saat berdoa. Jadi bukan hanya kita usaha saja. Jadi kalau yang katanya Bosowa, bekerja keras, berusaha dan berdoa yang paling penting Ibu ya. Dan itu adalah closingnya kita berdoa. Karena mungkin kita rasa kita sudah mencapai semuanya, tetapi kan Allah yang menentukan semuanya. Betul Ibu. Iya, sebelum kita menutup podcast Ibu ya, ada sepatah kata untuk audiens Ibu. Bagaimana Ibu bisa teman-teman yang mau melanjutkan S3-nya di luar sana, satu kata deh Ibu sebelum kita menutup podcast kita kali ini. Iya, silahkan. Ya, teman-teman semuanya, khususnya dosen-dosen yang ada di seluruh Indonesia tentunya, dan khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, dan tentunya buat teman-teman di Politeknik Bosowa, bahwa kita harus betul-betul melanjutkan pendidikan doktoral karena itu sangat penting, sangat meningkatkan potensi SDM, banyak hal yang kita dapat, banyak pengalaman yang kita dapat, dan tentunya wawasan kita semakin bertambah. Harapannya ke depan kita akan menjadi unggul di kampus masing-masing. Iya Ibu, itu sebagai penutup kita kali ini Ibu. Jadi teman-teman, siapapun itu di luar sana, apalagi kepada Bapak Ibu dosen yang mau melanjutkan studi, tetap melanjutkan dan jangan berhenti dan terus berusaha Ibu ya sampai akhir gitu ya. Iya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir, dan terima kasih udah sharing sessionnya Ibu ya, telah mengenai perjalanan pendidikan Ibu dan S3-nya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.